Kembali lagi bersama saya Suli. Kali ini saya akan membahas sedikit. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu saya pernah berpuasa muti, membina diri. Jadi selama 3 hari puasa muti saya yang saya lakukan ini sedikit berbeda. Lebih mirip ke tapa berata ya. Jadi selama 3 hari itu saya tidak berbicara, tidak terkena matahari, tidak makan yang memiliki rasa, jadi hanya makan nasi putih dan air putih dan minum air putih. Jadi selama 3 hari hanya bermeditasi, membaca mantra, melakukan olah kebatinan seperti itu. Jadi di hari kedua saya didatangi oleh Mahaguru Suci Taisang Lokyun pada saat itu, yang memberikan saya sebuah kitab dan saya mempelajari kitab tersebut. Kitab itu ditaruh di dada saya, dan ketika saya melihat ke belakang siapa yang menaruhnya di dada saya dalam posisi tidur waktu itu ya. Saya melihat sosok Mahaguru Suci Taisang Lokyun. Jadi pas saya merasa apakah ini mimpi, apakah ini nyata. Jadi saya melihat dia menaruhnya di dada saya. Saya pegang, ada sebuah kitab berwarna kuning. Lalu saya perhatikan juga dia jalan keluar. Saya merasa ini bukan mimpi karena saya masih bisa mendengar jelas orang berbicara di luar sana. Lalu saya tersadar bahwa itu bukan mimpi. Saat saya melihat lagi kitab itu, di dada saya sudah hilang, sudah lenyap. Sejak saat itu saya mendapat ilham, pengetahuan tentang ajaran yang saya sebenarnya kurang paham ya. Ajaran tentang membina diri, sebuah ajaran yang akan membuka kehidupan yang lebih baik untuk makhluk hidup, untuk semua makhluk hidup. Dan ajaran itu dinamakan Tao Minglu, jalan kebenaran Tao, jalan universal, spiritual yang universal, yang mencakup pembinaan diri, ilmu pengobatan, dan mantra-mantra. Jadi ringkas cerita, 15 tahun sudah berlalu. Saya kembali melakukan puasa muti lagi. Hari ini adalah hari terakhir puasa muti saya, dan saya baru saja melewati puasa muti saya. Di hari kedua saya kembali mendapat ilham dari Mahaguru Suci untuk menyampaikan kepada teman-teman semua ajaran Tao Minglu, ajaran kebenaran spiritual yang universal. Ajaran ini mencakup bagaimana kita membina diri. Membina diri itu tidak perlu harus masuk ke hutan, menjadi biksu, menjadi pendeta. Hidup dalam kehidupan duniawi, tapi menjalankan kewajiban dan jalan spiritual yang benar. Berbanyak melakukan meditasi, olah pernapasan, berbanyak berbuat kebajikan, puasa muti, dan lain-lain. Jadi saya mendapat panggilan untuk menyampaikan ajaran kebenaran suci ini kepada teman-teman semua. Jika teman-teman berniat untuk belajar, memahami ajaran ini, memahami kebenaran suci ini, mari kita belajar bersama-sama. Saya akan sering mengupload ajaran Tao Minglu ini di konten-konten saya, di video-video saya. Jadi ikutin terus konten ini, channel ini, ikutin terus channel ini, dan konten-konten Tao Minglu ini. Kita bersama-sama membina diri. Saya sebagai generasi pertama pewaris ajaran Tao Minglu dari Mahaguru Suci Taisang Lokyun berkewajiban menyampaikan ajaran luhur ini kepada teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus membina diri dalam kesahajaan sebagai seorang manusia, melaksanakan hak kewajiban dan hak kewajiban dulu kepada orang di sekitar kita, terutama keluarga kita.
membina diri dengan berbuat kebajikan, eh, melakukan meditasi, melakukan puasa muti, itu adalah kewajiban kita. Kita bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih baik, karena kehidupan ini akan menuju ke tahap-tahap yang sulit. Dunia ini akan berada di titik di mana kejahatan merajalela. Kita melihat manusia semakin kehilangan hati nurani, jati diri, tahu dalam dirinya. Anak yang tidak berbakti semakin banyak, orang tua yang membuang anaknya juga banyak. Pembunuhan, rusaknya moral, dan berbagai tingkat kejahatan membuat kehidupan ini menuju ke arah di mana kita akan menghadapi rintangan kehidupan yang berat, menuju masa-masa yang suram ketika kebencian dan dendam, keserakahan dan pikiran-pikiran buruk menguasai kebanyakan orang. Hal yang pertama diajarkan adalah tidak perlu naik ke gunung, tidak perlu melakukan ritual ini itu. Yang utama adalah berbuat kebajikan. Jika Anda tidak mampu berbuat kebajikan, setidaknya Anda jangan berbuat kejahatan. Selanjutnya, ajaran yang luhur ini tidak mengajarkan manusia larangan, hukuman, dan ini itu. Tidak. Ini berdasarkan apa yang tumbuh dari hati nurani kita. Aturan-aturan yang dibuat itu berdasarkan hati nurani dan logika spiritual. Contohnya, dalam hal makanan, kenapa kita tidak makan makanan tertentu? Ada penjelasan yang masuk akal di dalamnya, dan ada nilai-nilai nurani di dalamnya. Dan ajaran ini juga tidak mengajarkan tentang kekerasan, perselisihan, perdebatan untuk melihat siapa yang paling benar, untuk mencari siapa yang paling benar, seolah-olah mereka yang terutama dan yang lainnya adalah salah, yang lainnya tidak benar. Seperti itu, tidak ada hal seperti itu. Ajaran yang universal itu mencakup segalanya. Ada sebelum alam semesta ini ada. Bukan sesuatu yang diciptakan ratusan ribuan tahun dan menganggap diri paling suci. Sebuah doktrin dogma yang dibuat ratusan ribuan tahun yang lalu mengklaim segala-galanya, lalu menganggap yang lainnya itu tidak sebagus, tidak sesuci, tidak berasal dari Tuhan tahu yang Maha Esa. Itu adalah sebuah kesalahan. Tuhan tahu semesta alam ini bisa dilihat dari alam. Alam adalah manifestasi yang seutuhnya sebenarnya paling jelas dari tahu yang Maha Esa. Lalu bagaimana kita menjaga kedekatan diri kita dengan tahu yang Maha Esa? Kita harus dekat dengan alam. Kita harus menjaga alam ini, menjaga kebijaksanaan, menjaga kemurnian hati dalam perbuatan, perkataan, dan dalam segala tingkah laku kita, hubungan kita dengan sesama dan alam semesta. Sekian video kita kali ini. Ini video pertama kita. Video-video Tahu Minggu selanjutnya akan hadir, dan semoga bisa memberikan pemahaman yang benar dan kebijaksanaan bagi teman-teman semua.